Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan, malah menghabisi hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Dinamika koalisi partai-partai politik Indonesia dalam rencana mereka untuk bersinergi dan berstrategi untuk memenangkan kontestasi. Bagaimana peta koalisi partai politik Indonesia menjelang pemilu 2024? Bahwa mari kita selesaikan dulu semua poin-poin yang perlu disepakati, baru kita mendeklarasikan secara bersama. Termasuk poin tentang capres-cawapres, termasuk juga berbagai macam hal. Sebenarnya di sini perbedaannya dengan tadi Bung Fahri, karena pertama kami Demokrat, tapi saya rasa bertiga juga kami banyak yang sudah kita sepakati, platform perubahan itu kita sepakati, dan banyak hal lagi yang secara teknikal, tetapi kita akan mendeklarasikan jika semua poin-poin itu disepakati. Kalau jadi, tapi makin dekat ini, tim kecil laporan kepada kami. Kalau tim kecil ini kalau di Demokrat langsung dipimpin oleh Sekjen. Jadi jelas, kredibel, mewakili organisasi. Dari PKS, Abu Soebol mantan presiden PKS. Di Nasdem ada Kakak Willy, ini Kakak Sugeng langsung melapor kepada Bang Surya. Jadi, Tapi ini belum menjawab pertanyaan kita, Bang Karni. Kan begini, kalau yang tanggal 10 Bagal itu kan adalah diumumkannya Anies Baswedan oleh 3 partai politik. oh, kalau Ya itu kan? nggak pernah kami mengatakan begitu. Ya Nggak kan? pernah, jadi bukan batal. Karena memang Ya tidak oke lah. pernah ada. Oke lah, batal tidak Tidak batal, ada tapi rencana yang untuk jelas Anies Baswedan diumumkan oleh masing-masing partai politik sebagai calon presidennya, bahwa Anies Baswedan adalah calon presidennya Demokrat dan Oh, Anies nggak mungkin Baswedan begitu. adalah calon Nggak presidennya mungkin begitu. PKS. Belum pernah. Nggak mungkin begitu. Dan Ya. itu tidak mungkin. Karena belum selesai semua tahapan. Semua poin-poin yang perlu disepakati dulu, baru kita deklarasi. Loh, Jelas Nasdem itu. sudah selesai, Pak. Oh, Mohon belum maaf. bisa. Nasdem Belum bisa. sudah selesai. Loh, kenapa bisa selesai? Bagi kami Demokrat tidak bisa. Apa Nasdem mau disuruh cabut bahwa dia sudah mengumumkan hasil Bukan dong. munasnya? Karena pikiran Anies Baswedan? Anda bahwa ini disepakati dulu baru kita deklarasi sama-sama, itu sama dong dengan KIB. KIB kan pada dasarnya mereka bikin koalisi dulu, baru kemudian poin-poin lain termasuk capres-cawapres disepakati belakangan. Bagi kami, kalau kami kan begini, biar kita selesaikan dulu semua poin-poin itu, baru kita deklarasikan sama-sama. Kalau kami pepatahnya, tadi katanya Nasim pepatahnya apa? Ikan cepat, ikan gabus, lebih bagus. Kalau PKS sama tadi, ikan cepat di dalam kardus. Oh, di dalam kardus. Nah, kalau kami ikan lemuru bersirip 5. Jangan buru-buru, tapi jangan juga terlalu lama. Nah, kan begitu. Jadi, jadi Bang Karni, biar kita sepakati. Dan insya Allah, ini makin dekat. Dan laporan dari tim kecil ini kepada Majelis Tinggi, kepada di Demokrat kan, kami di PKS ada Dewan Syuro, kami Majelis Tinggi. Dan kebetulan saya sekretaris Majelis Tinggi. Jadi laporan dari tim kecil dan ketum kepada Majelis Tinggi semakin dekat. Poin-poin tinggal ada beberapa hal. Emang salah satu yang krusial juga adalah mengenai cawapres. Kalau Nasdem kan sudah mendeklarasikan capres, kita hormati itu. Nah, kalau itu menjadi kesepakatan bersama, kalau kita menjadi kesepakatan bersama, kan kita masih ada poin. Dengan siapa, ya kan? Bagi kami dari Demokrat mengajukan AHY, ketum AHY. Dari PKS ada Pak Aher, Kang Aher. Kami juga hormati itu. Tentu saja disinilah tim kecil saling beradu argumentasi. Kenapa? Kami mengajukan poin-poin kenapa AHY yang terbaik. Tentu saja dengan teman-teman di PKS mengatakan Kang Aher lebih baik. Kesempatan itu juga, di situ juga ada Mas Aniesnya yang kemudian juga menimbang-nimbang. Dia perlu waktu juga untuk menimbang-nimbang mana yang terbaik bersama-sama. Kalau kita mesti jalan sama-sama, nah butuh waktu untuk melihat mana yang bisa menang. Itu kan tadi ada kriteria-kriteria segala macam. Mana yang paling dekat dengan kriteria itu? Ketika semua sudah selesai, tentu saja keputusan dari Mas Anies disampaikan kepada kami bertiga dengan argumen yang jelas sehingga bisa diterima secara bertiga. Kan begitu. Setelah itu barulah kita kemudian mendeklarasikannya sama-sama. Ya itu tadi, jangan buru-buru, tapi jangan juga terlalu lama. Kira-kira begitu. Bukan itu yang dituntut oleh Bung Fahri. Yang dituntut Bung Fahri bukan wapres nanti terserah aja deh. Tapi presidennya Ya enggak bisa. Kan publik juga perlu tahu karena deklarasinya Nasdem Ini itu baru lucu.
Jadi Gini loh, kan Fahri malam ini Bang Karni, ini satu keputusan yang paling penting. banyak terima kasih juga kepada Bung Willy yang sudah melantik saya malam ini jadi wakil presiden ILC. Yang kedua ya, nah ini menurut saya metodenya perlu diperbaiki gitu loh. Karena kalau tidak ya sekali lagi ada kecemasan saya bahwa tumpukan kemarahan ini bisa mendatangkan korban. Misalnya nih, satu yang terakhir saya katakan. Karena ini nggak ada dalam skedur, KPU nggak terlibat. Bawaslu tidak terlibat. Ada pengumpulan massa ratusan ribu. Petugas pemilu tidak terlibat. Siapa yang menjamin keamanan Anies Baswedan? Kalau sudah masuk dalam jadwal, maka KPU dan aparatur negara harus memobilisasi kekuatan negara untuk memproteksi calon presiden. Dalam tradisi di Amerika Serikat, salah satu yang pernah dihitung kenapa nomination itu menjadi sangat penting waktunya, karena adalah perlindungan kepada calon. Nggak boleh kita biarkan seperti ini. Ini kan karena belum terjadi. Padahal harusnya orang-orang ini, orang-orang terbaik bangsa kita ini harus dijaga juga. Dan sekarang dijaga secara partikelir. Padahal ini harusnya menjadi tugas negara. Nah, jadi karena itu menurut saya, ya coba kita mulailah ya diskusinya itu agak rasional. Saya pernah mengajak teman-teman ini mungkin ya pastilah merasa juga bahwa yang saya katakan ini nggak salah gitu loh. Kalau yang saya katakan ini nggak salah, tolong tarik dulu itu. Coba kita bicara ini sebagai skedul bernegara. Karena ini sekarang mungkin, ini krisis di depan mata. Capres-capres ini harusnya udah mulai bicara tentang bagaimana kita menghadapi krisis. Bagaimana kita menghadapi isu lingkungan. Bagaimana kita menghadapi problem reformasi di dunia hukum kita. Itu ada polisi jadi bandar narkoba, ada polisi bunuh segala macam orang dan sebagainya. Ini kan semua harus mulai diadres. Dari awal harusnya perdebatan difasilitasi. Bayangan saya, mulai kita bikin perdebatan di Papua, perdebatan di Aceh, isu Aceh dibahas, isu Papua dibahas, isu sumber daya alam dibahas, dan lain-lainnya gitu. Sehingga betul-betul proses demokrasi itu kan ada dua, nomination dan election. Nomination by the people, election by the people. Sekarang ini nominasi tidak mengajak rakyat. Itu masalahnya gitu, sehingga ya kita bisa curiga bahwa in the end bukan ide-ide besar yang kita bahas. Tapi karena ini dilakukan oleh segelintir orang, jangan-jangan idenya lain lagi. Itu Bang. Tapi itu hal yang harus diluruskan yang dibilang Fahri. Bukan by people. Gini, apa tugasnya IPANG tadi? Mensurvei itu adalah representasi dari kehendak rakyat. Selama ini dia dijebak, dikunci oleh hanya elit partai. Apa yang menerabas ketersumbatan itu adalah salah satu mekanisme survei. Siapa yang tiga besar yang hadir hari ini adalah Anies, Ganjar, atau Prabowo. Itu adalah representasi dari kehendak rakyat. Ini hanya berbicara tools atau metodologi. Tapi apapun yang dibilang oleh Bung Fahri tadi karena mengutip Aceh dan Papua, pencalonan Anies ini adalah suatu hal. Saya waktu masih demo sama Fahri ini ada pepatah yang mengatakan mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Inilah ekspresinya untuk kemudian pencalonan Anies ini adalah menggugurkan konspirasi-konspirasi yang terjadi. Dan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua bahwasanya kong kali kong konspirasi itu tidak berguna atas dasar kehendak rakyat. Nah, itu yang paling penting Bang. Jadi kita akan ke Aceh dan ke Papua dan Bung Fahri ingat Anies akan dapat nama Papua itu Yohanes. Kalau di Padang ya aneh kan. Nah, tapi di Papua Yohanes. Jadi dong kasih nama Yohanes. Jadi kalau soal ide tentang nominasi oleh rakyat, saya setuju juga. Cuma mekanismenya hanya bisa dilakukan dengan primary election ala di Amerika. Primary election itu dilakukan oleh negara langsung kepada rakyat pemilih. Jadi rakyat pemilih yang memilih masing-masing calon dari masing-masing partainya. Hanya itu yang bisa dilakukan kalau mau dilakukan secara langsung oleh rakyat. Kalau tidak, maka semuanya pada dasarnya adalah betul. Dan untuk mengubahnya dalam 11 bulan kan nggak mungkin. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.